itu tadi orang lebih memilih kenyamanan. Artinya tidak ada darurat penumpukan penumpang yang tidak bisa terangkut, ya kan. Sekarang bergeser pada kenyamanan moda transportasinya. Moda transportasinya lebih ke arah yang pribadi-pribadi. Ya. Transjatim ini cita-citanya ini tujuannya memang akan menyebar ke seluruh Jawa Timur. Tapi kan masih sekarang masih sampai 7 koridor. 7 koridor itu terakhir kemarin Malang Batu, ya kan. Kalau soal konektivitas itu tidak kemudian bicara mungkin atau tidak mungkin, harus pasti ada konektivitas. Harus untuk menghindari daerah tertutup, terisolasir kan. Ya. Jadi memang tergantung kemudian koneksivitas ini modanya seperti apa. Jadi yang lebih dibutuhkan mereka adalah koneksivitas terkait dengan infrastruktur jalan. Dari produksi, dari sawah itu sampai ke tujuan akhir di pasar. Persoalan jalan ini sangat luas, harus diprioritaskan. Di mana pusat-pusat pergerakan ekonomi desa itu yang harus diutamakan. Begitu ya. Karena kan infrastruktur yang terbangun juga meningkatkan pertumbuhan. Siap. Ada belanja, pertumbuhan. Sama-sama nantinya akan saling menguntungkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur se-Jawa Timur? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan kembali berjumpa dalam podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan seperti biasa di podcast ini kita akan berkenalan, berjumpa dengan anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita akan ngobrol tentang program-program yang pastinya ini bermanfaat untuk masyarakat di Jawa Timur. Bahkan tidak jarang kita justru mendapatkan insight baru seperti apa program ke depannya. Nah, nanti mungkin masyarakat pun juga bisa untuk ikut berkomentar di kolom komentar yang ada di podcast ini. Nah, kita langsung saja. Hari ini saya kedatangan seorang anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan. Ada Pak Martin Hamonangan SHMH. Pak Martin, apa kabar? Kabar baik, selamat sore Mbak. Selamat sore, terima kasih sudah hadir di sini. Beliau ini Jatim 4, dapilnya Dapil Jatim 4, Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan juga Banyuwangi. Nah, kalau kita bicara Banyuwangi, ini kita akan langsung mengulik dengan tema yang ini mungkin menjadi perhatian masyarakat juga nih. Karena kebutuhan masyarakat tentang transportasi kan tinggi, Pak. Kita akan bicara tentang koneksi transportasi tapal kuda yang menghubungkan Banyuwangi, Jember, dengan Jawa Timur secara keseluruhan. Tapi sebelumnya nih Pak Martin, kesibukan sekarang apa saja Pak selain menjadi anggota dewan? Ya, kesibukannya bapak rumah tangga ya. Waduh, ini panutan nih. Jadi selain sibuk di luar, sibuk di dalam juga, ya, tetap tidak melupakan. Memang ya kalau tidak ada kegiatan ya saya jadi sopir, antar jemput anak saya. Walaupun kita ada sopir, cuman kadang-kadang saya kepengen nyupiri sendiri. Bonding ya, sebagai seorang ayah yang tetap mengutamakan, memprioritaskan keadaan dari putra-putrinya. Tapi kalau dapil sendiri gimana Pak? Kondisi masyarakat di dapil, kabarnya bagaimana? Apa yang kemudian menjadi suara paling utama di dapil saat ini? Ya, hari-hari terakhir ini memang setiap kan dapil 4 itu ada 3 kabupaten. Betul. Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan masing-masing kabupaten itu dengan isu perkotaannya sendiri-sendiri. Nah, Banyuwangi memang secara kebijakan atau katakanlah blueprintnya Banyuwangi rencananya ingin menjadi kota wisata, kabupaten wisata. Yang tentu isu-isu wisata juga sangat marak di sana. Banyak wisata desa yang kemudian bertumbuh karena ada hal baru, kemudian masyarakat membicarakan lah, ya kan. Kalau Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso lebih kepada isu-isu ya banyak hal terkait dengan misalkan khususnya Bondowoso ya, kalau di musim hujan itu airnya banyak melimpah. Tapi kalau musim kering sekali. Dan itu kontur tanah di wilayah Bondowoso dekat Ara-Ara itu kan konturnya tanah bebatuan. Jadi kalau kering banget kasihan. Nah, kalau Situbondo memang hari ini ada isu-isu yang mungkin menyangkut tentang beberapa tempat wisata yang kemarin kita sempat mencuat terkait dengan Baluran, ya kan? Iya betul. Baluran itu wilayahnya lebih banyak dari wilayah Situbondo,
tetapi lebih terkenal Baluran itu punya Banyuwangi gitu. Betul. Jadi trademarknya jadi bergeser iya. sebenarnya kan. Nah, tapi sebenarnya kalau saya melihat itu ada sinergitas yang saling menguntungkan ya. Karena orang berangkat ke Situbondo banyak juga pintu masuknya dari Banyuwangi. Dan Banyuwangi juga rupanya secara masif juga mempromosikan Baluran itu sebagai destinasi wisata yang mempunyai nilai jual secara spesifik hampir banyak tempat tidak seperti Baluran gitu. Ini berarti dengan keragamannya masing-masing, Betul. keunikan Iya, dan budaya masing-masing kabupaten, berarti Bapak Iya. keliling terus nih? Langsung ke 3 kabupaten itu ya? Ketika kalau keliling terus memang kita ini kan kadang harus nyambangi dapil ya. Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu dalam 1 bulan itu kita ada kesempatan untuk kunjungan dapil. Yang kedua adalah ada beberapa program, di program-program yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur itu selalu berbasis dapil. Jadi kalau kita misalnya kegiatan workshop, Solo Semiran dan lain sebagainya itu hanya bisa dilakukan di dapil kita. Jadi otomatis secara tidak langsung kita turun terus. Pertama dalam rangka persiapan acara, kemudian dalam pelaksanaan acara. Nah kemudian juga 1 tahun kita 3 kali reses. Betul. Ya kan? Reses itu hal yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh masyarakat dapil, karena di situ mereka bisa sambatan, bisa keluhan dan lain sebagainya. Minimal sumbatannya tersalurkan kan begitu. Unek-uneknya begitu ya, curhat-curhat gitu ya kepada Bapak dan juga mungkin ke yang lain. Tapi begini, kalau tadi mungkin kan ada 3 begitu ya, kan Dapil Jatim 4 itu ada 3, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Kita bicara tentang Banyuwangi secara spesifik kalau sesuai dengan tema podcast kita hari ini. Menghubungkan Banyuwangi, Jember dan Jawa Timur, ada koneksi transportasi tapal kuda. Kita tahu kalau ke Banyuwangi sekarang sungguh sangat mudah Pak, apalagi juga lewat jalur darat. Ini gimana Pak dengan keberadaan koneksi ini? Ya kalau koneksi yang ada sekarang kan ada ada tol PO lah ya. Jawa. Pertama soal moda transportasinya dulu. Moda transportasi yang ada di tapal kuda itu lebih banyak mengandalkan angkutan bus. Betul. Jadi SDP ya, angkutan kendaraan dalam provinsi. Nah, cuman memang terjadi pergeseran menurut saya. Minat terhadap moda transportasi ini karena mungkin akses terhadap kendaraan juga sudah tinggi. Sekarang ini kan orang kalau mau kredit sepeda motor gampang sekali kan gitu ya. Betul. Kemudian ada kendaraan online, ya kan. Sehingga itu kemudian di banyak tempat, kami ini kan di Komisi D juga membidangi Dinas Perhubungan, di mana Dinas Perhubungan juga salah satunya memiliki terminal-terminal bus itu. Nah, saya melihatnya kan ada gejala banyak terminal sepi, ya kan, otomatis terminal sebagai supporting terhadap moda transportasi ini dirasakan semakin hari semakin bukan tidak diperlukan ya, tapi kok berkurang efektivitas fungsinya, karena orang sekarang sudah pakai online kan gitu, online dia dijemput di tempat. Ya, diantar di tempat sampai dengan tujuan, dia terus hitung berhenti di tengah-tengah begitu ya. Dihitung-hitung kalau kendaraan umum ya mungkin agak lebih murah, tapi istilah orang Jawa nggak kacek, kita nggak capek. Orang mungkin sekarang lebih membeli kenyamanan begitu. Kenyamanan, ya? Betul, kenyamanan menjadi ukuran sekarang. Nah yang kedua adalah transportasi kereta. Kalau transportasi kereta masih sebatas pada menghubungkan Jember dan Banyuwangi. Situbondo dan Bondowoso terputus dia, tidak ada jalur kereta di sana. Bukan jalurnya tidak ada, tapi tidak ada moda transportasi kereta. Yang ada ya kereta tebu, ya kan. Nah, selanjutnya adalah ya tentu kendaraan pribadi, ya menghubungkan 3 wilayah tapal kuda ini. Nah kalau Banyuwangi, saya pikir dibandingkan daerah tapal kuda lainnya, Situbondo dan Bondowoso mungkin agak tertinggal dengan saudaranya Banyuwangi, karena Banyuwangi ya sebagai daerah paling ujung, sunrise of Java katanya kan, itu menjadi tempat tujuan sebetulnya sekarang menjadi tempat tujuan wisata. Betul, tapi berarti efeknya tidak dirasakan secara masyarakat luas begitu. Ini hanya dirasakan oleh masyarakat khusus yang memang berada di daerah tapal kuda begitu. Iya, secara langsung mungkin tidak, tapi itu kan bisa mengungkit ekonomi juga mereka. Ya, menjadi potensi dan pendorong ekonomi juga ya. Penggerakan ekonomi karena ada uang keluar, uang dari luar masuk kan begitu. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan moda
penghubung transportasi antara antar kabupaten kota yang ada di Tapal Kuda. Menurut saya sampai sekarang memang belum terjadi pembludakan, artinya tidak pada posisi yang itu tadi, orang lebih memilih kenyamanan, artinya tidak ada darurat penumpuan penumpang yang tidak bisa terangkut, ya kan. Sekarang bergeser pada kenyamanan moda transportasinya. Moda transportasinya lebih ke arah yang pribadi-pribadi begitu ya, jadi tidak harus dengan angkutan. Kalau tidak pribadi ya lebih kepada sewa bersama, gitu kan. Kan banyak kemudian ada gawe orang-orang desa itu kemudian menyewa atau kendaraan apa itu namanya bis besar itu yang kalau enggak yang mini-mini elf gitu ya. Iya, jadi yang isi 12-16 orang ya kan. Kendaraan kan lebih dapat soal waktu, mereka bisa langsung berangkat dan itu dijemput di tempat. Dan ini banyak variatif terhadap moda transportasinya ya. Dan belum menjadi persoalan yang harus darurat gitu enggak. Oh begitu, tapi kalau di Komisi D itu kan juga membidangi perencanaan dan juga pembangunan infrastrukturnya. Tapi bagaimana kemudian untuk bisa mendorong koneksi transportasi di Tapal Kuda? Pemerintah daerah setempat seberapa jauh keterlibatan atau dukungannya? Karena kan memang kayak tol Prosiwangi ini kan proyek strategis nasional. Ya. Jadi kalau perencanaan kita tidak terlibat karena itu ranahnya eksekutif ya kan. Dari eksekutif. Bahwa tupoksinya dari DPRD Jatim adalah pertama budgeting, ya kan? Kemudian controllingnya, pengawasan, dan membuat perda. Nah, disitulah fungsi kita terkait dengan kebijakan eksekutif yang kalau dikaitkan dengan infrastruktur yang mendukung transportasi, tentu kami terlibat dalam persoalan penganggaran, ya kan? Nah, hari ini Mbak Agnes untuk belanja infrastruktur yang terkait dengan belanja modal itu hampir dikatakan kecil, ya kan? Karena apa pertama, jadi penyebab itu? Penyebabnya adalah kemudian ada perubahan kebijakan politik. Ya, pertama secara nasional, kebijakan politik adalah efisiensi. Yang kedua, juga berarti ya? Ya, yang kedua, ya efisiensi itu nanti pengaruhnya ada transfer daerah terkurangi. Iya, dananya tidak bisa. Provinsi Jawa Timur kalau tidak salah dari transfer pusat ke daerah mungkin berkurang sekitar 4 triliun, iya kan? Terus kemudian kita kan mengacu kepada RPJMD. RPJMD ini kan selalu harus bersesuaian dengan RPJMD nasional. Nah, RPJMD nasional kan untuk tahun-tahun ini kan lebih kepada ketahanan pangan, ya kan? Misalkan makan gratis bergizi. Ya, begitu. Makan gratis bergizi itu skema penganggarannya bukan hanya dari pusat loh, Pak. Dari daerah juga? Iya, dari daerah tapi yang transfer pusat katakanlah ada porsi-porsi daerah juga andil atau berkontribusi untuk pembiayaan MBG. Kalau kayak begitu untuk budgeting terkait dengan infrastruktur ini berarti pembangunan yang ada di lebih daerah-daerah banyak kepada biaya pemeliharaan. Kalau untuk belanja modal, katakan belanja modal itu berarti harus ada pembangunan jalan baru kan. Nah, kita belanja modal namanya berarti kita mendapatkan aset. Nah, itu lebih banyak sekarang biaya operasional dan biaya pemeliharaan, termasuk kemudian anggaran yang ada di katakanlah Bina Marga yang menjadi garda terdepan dari fungsi jalan dan jembatan, itu lebih banyak kepada biaya belanja pegawai, pemeliharaan, dan kemudian operasional kegiatan. Nah, untuk secara fisik hampir dikatakan minim memang. Jadi banyak tempat hari ini juga banyak mengeluh jalan berlubang, kita lihat dulu, ini wilayahnya siapa. Nah, kalau di Situbondo, kalau kita mau masuk ke Banyuwangi itu masih banyak jalan-jalan, itu wilayah jalan nasional. Jadi ya provinsi cuman ada di jalan Situbondo, Bondowoso yang arah-arah itu, terus ada di Banyuwangi di Tegal Limo, di Situbondo ada yang menuju ke Pelabuhan Jangkar, itu punya provinsi. Kalau yang masuk Jember Banyuwangi yang jalur Gumitir? Nah, Gumitir jalan nasional itu. Di jalan nasional berarti nasional. Ya? Itu di bawah kewenangan Balai Besar Jalan. Yang kemarin sempat diperbaiki. Ya. Nah, memang kontur jalannya Banyuwangi, khususnya Gumitir, yang memang
berpotensi rawan longsor dan kalau hujannya makanya kemudian Dan di situ berarti ruang dari eksekutif daerah tidak bisa terlalu banyak bergerak berarti ya Pak ya. Kalau kita melihat padahal itu kan termasuk vital dan itu menjadi mobilitas juga bagi masyarakat. ya kalau fungsi-fungsi di khususnya provinsi terkait dengan jalan komuter atau jalan nasional tentu kita terbatas ya. Dan biasanya balai besar itu kemudian menangani secara mandiri, mereka menangani sendiri bisa. Cuman kita kadang-kadang ada misalkan ada hal yang sangat urgent, ya kan kita bisa usul, tentu kita bisa bicara skema pembiayaannya. Tidak tertutup kemungkinan skema anggarannya walaupun itu di jalan nasional misalkan, ya berapa kontribusi provinsi dan lain sebagainya bisa saja. Mengingat kedaruratan mungkin jalan itu harus diperbaiki karena mungkin di dalam program secara nasional tidak ada. Jadi itu. Oke, tapi kalau kita lihat juga sempat terdengar ada desakan dari masyarakat Tapal Kuda begitu kepada provinsi untuk menginginkan adanya bus Trans Jatim untuk masuk juga wilayah sana. Ini kebetulan diingatkan nih. Kemarin itu kita rapat kerja bersama Dinas Perhubungan terkait Trans Jatim ya kan. Trans Jatim ini cita-citanya ini tujuannya memang akan menyebar ke seluruh Jawa Timur. Tapi kan masih sekarang masih sampai 7 koridor. 7 koridor itu terakhir kemarin Malang Batu, ya kan. Nah, saya tanya, ini sekarang kok arah ke Tapal Kuda kok belum ada. Nah, pertimbangannya adalah bahwa ini adalah angkutan massal. Angkutan massal yang selama ini mungkin tujuan yang dimaksud itu tidak tercover oleh transportasi yang murah, nyaman. Nah, maka di situ Trans Jatim hadir. Nah, baru-barusan ini juga ada diluncurkan Trans Jatim Luxury, iya kan? Dan peminatnya membludak lagi. Nah, saya melihat ini kan soal kebutuhan. Masyarakat kemudian walaupun duitnya nggak banyak-banyak amat, tapi tetap minta kenyamanan, ya kan? Butuh kenyamanan dan keamanan. Nah, oleh sebab itu saya kemarin juga usul, ya jangan kemudian kita luxury lagi jadi primadona, kita fokusnya ke sana. Bolehlah fokus luxury itu, tetapi tujuan utama kita adalah pertama, bagaimana layanan Trans Jatim secara reguler ini ditingkatkan kenyamanannya. Masyarakat berhak menikmati kenyamanan, jangan kemudian kenyamanan ini jadi barang transaksi. Tujuan kita adalah sosial. Kalau mau nyaman, bayar yang luxury. Kalau nggak luxury ya berarti dapat apa adanya. Itu kan prinsip-prinsip bisnis transaksional. Kita ini kan hadir di masyarakat adalah kehadiran pemerintah daerah untuk melayani. Nah, memang ternyata masih ada subsidi. Tapi apakah diinfokan seberapa lama kemudian Trans Jatim ini bisa nyampe ke, ya mungkin katakanlah masyarakat Tapal Kuda yang memang sangat mendesak. Berarti ketika masyarakat mendesak, berarti mereka sangat butuh dong keberadaan dari Trans Jatim ini. Ya, tentu memang kalau adanya desakan, kemudian kan harus diverifikasi lagi sejauh mana tingkat prioritas yang harus dilakukan. Dan mengingat Trans Jatim ini kan juga ada kaitannya juga ketersediaan anggaran. Nggak ada duit nggak bisa apa-apa juga kan gitu ya kan. Oleh sebab itu ada skala prioritas. Dan rencananya memang akan menyeluruh seluruh Jawa Timur, namanya juga Trans Jatim. Kalau nggak menyeluruh menjadi Trans Malang Raya, dan lain sebagainya. Jadi memang secara akhir daripada program Trans Jatim nanti sampai ke daerah-daerah. Nah di situ cuman kemudian ada pertimbangan. Kita ini kan hanya menjalani di jalur-jalur utama, tidak masuk ke jalan pedesaan. Oleh sebab itu juga dibutuhkan supaya konektivitasnya juga ya. Iya, namanya angkutan pengumpan. Ya kan ada angkutan pengumpannya. Kalau di situ sudah ada malah lebih enak. Saya rasa itu karena juga menjadi pertimbangan Bank Trans Jatim juga harus melihat infrastruktur jalannya. Ini sepertinya masih butuh waktu perencanaan yang luar biasa ya Pak untuk bisa mengkoneksikan dari yang jalan utama menuju ke jalan pedesaan. Tapi malah kemarin dengar-dengar kalau nggak salah bus Trans Jatim mau dinonaktifkan karena apa? Gara-gara TKD yang tidak cair atau apa gitu? Sempat mendengar itu juga Pak? Ya bukan hanya itu yang namanya ancaman ya kan. Lagi-lagi semua karena keputusan TKD politik ini. Ini bukan hanya Provinsi Jawa Timur ya, kemudian secara banyak nasional kan itu. Ya,
banyak kemudian itu membuat geseran-geseran yang tadinya ini sudah masuk di dalam pembahasan dan Anggarannya sudah di perencanaan, sini. duitnya tidak ada, ya kan? Karena ada pengurangan daripada TKD tadi. Nah perlu diketahui di samping TKD ini juga ada pengurangan terhadap APBD Provinsi Jawa Timur, ada juga pengurangan lain yang mungkin masyarakat belum tahu. Apa itu? Yaitu bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kalau dulu kita malah di atas kita 60%, daerah 40%. Iya kan? Sekarang terbalik. Oh, Daerah lebih besar daerah lebih besar. daripada provinsi. Nah, itu secara gradual angka tentu mengurangi postur besaran APBD kita. Nah, memang ini luar biasa. Di tengah-tengah deraan itu juga ada program efisiensi. Ya kan? Ini tidak tahu ini hari ini atau kapan itu nanti pemerintahan desa kan mau demo. Ya, untuk menuntut terkait dengan anggaran DDD yang tahap kedua tidak dicairkan. Jadi ya itulah satu mata rantai, efek dominonya kemana-mana juga. Kalau melihat dengan dinamika yang luar biasa seperti itu kan, keputusan politik yang terkadang 1 menit berubah, harapan masyarakat, belum lagi kita melihat kondisi di lapangan, jalan yang mungkin terkadang rentan bencana dan segala macamnya, konektivitas dari transportasi itu masih bisa terwujud ya Pak ya? Ya pastilah konektivitas. Karena kan ya misal kayak jalur Gumitir begitu ada kekurangan kelemahan jalur itu kan ada rawan dan segala macamnya. Apakah masih memungkinkan untuk konektivitas transportasi itu terwujud? Kalau soal konektivitas itu tidak kemudian bicara mungkin atau tidak mungkin, harus pasti ada konektivitas. Harus untuk menghindari daerah tertutup, terisolasi kan. Jadi memang tergantung kemudian koneksivitas ini modalnya seperti apa, ya kan? Tetap namanya tidak ada satu daerah pun daerah pun yang tidak terkoneksi dengan daerah lain, karena itu menjadi daerah terisolasi nanti. Nah oleh sebab itu kalau secara umum konektivitas masyarakat tapal kuda sebetulnya belum ada problem yang sangat mendesak sekali. Karena itu tadi ada varian-varian moda transportasi yang kemudian menutupi adanya konektivitas yang didasarkan pada transportasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Swasta-swasta banyak melayani juga. Ya. Jadi kalau saya sih lebih kepada koneksivitas itu harus didukung dengan keadaan yang nyaman dan lancar. Kemacetan ya. Nah itu kemudian kita bicara infrastrukturnya kan. Infrastruktur yang tidak rusak. Belum lagi nanti kita juga bicara tentang mungkin ada peluang membuka koridor baru, muncul persoalan baru moda transportasi, sopir dan armadanya itu tahu juga. Enggak, Mbak Agnes? Transjatim dimulai dengan kita kan begini, tentu setiap program akan ada dampak negatifnya. Ya. Yang pertama waktu itu Transjatim sangat ditentang oleh perusahaan-perusahaan atau perorangan yang berusaha di bidang transportasi yang melayani di jalur itu. Terganggu. Mereka akan merasa terganggu. Terganggu. Nah, oleh sebab itu sempat kita kemudian memberikan subsidi. Jadi untuk mereka dijadikan feeder, angkutan pengumpan dengan disubsidi. Katakanlah subsidinya seperti ini. Kamu harus buka jurusan feeder ini mobilmu, terus kemudian kalau nggak ada penumpang, saya bayarin minimal 10 penumpang misalkan. Jadi kan kemudian dia mendapatkan subsidi penumpang tadi. Kosong pun tak bayarin 10. Sama dengan jalur awal-awal pesawat terbang antara Banyuwangi ke Surabaya atau Jakarta ataupun dari Jember itu kan disubsidi maskapainya. Jaminan penumpang, iya kan? Sekosong-kosongnya saya yang bayar. Tetap harus ada biaya operasionalnya juga gitu ya. Itu kan pemerintah daerah atau pemerintah dalam hal ini ikut hadir untuk membuka koneksivitas itu. Saya rasa itu. Sambil minum dulu Pak. Ya. Karena memang kalau kita ngobrol masalah transportasi. Karena kalau kita ngobrol soal transportasi ini memang kan di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan, apalagi dengan mobilitas masyarakat sekarang yang bukan hanya sekedar untuk jalur distribusi barang, tapi atau logistik, tapi juga ketika mereka sedang liburan pun itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kemudian yang selalu dipertanyakan adalah ini jalurnya gimana, sudah terkoneksi atau belum? Iya, jadi gimana? Jadi memang kita harus memilah-milah juga ya pengguna atau penikmat angkutan.
Kalau pada umumnya masyarakat kelas menengah nggak ada persoalan dengan public transportation karena dia punya mobil pribadi. Yang jadi persoalan adalah masyarakat kelas bawah, ya kan, di mana mereka sangat tergantung pelayanan transportasi publik, apalagi di hari-hari besar, misalkan katakanlah menghadapi Lebaran, ya kan. Nah di menghadapi Lebaran ini pemerintah Provinsi Jawa Timur tiap tahun memberikan bus gratis sebetulnya. Nah itu peminatnya sangat banyak. Di situ kan sebagai gambaran bahwa banyak masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas bus gratis. Ya. Nah tapi kemudian kalau ini diteruskan ya gempor juga APBD kita kan gitu. Dari sisi anggarannya. Ya anggaran, tetap akhirnya ya? ujungnya pada anggaran, ya kan. Jadi memang apalagi nanti ini menjelang Nataru. Nataru kita selalu sidak kepada terminal-terminal. Nah kesibukan di Nataru itu ternyata bukan di terminal. Kesibukannya itu ada di jalan, kemacetan dan lain sebagainya. Karena itu kemudian kita ada beberapa jalan yang terlalu padat, maka menjadi buka tutup atau dengan dengan rekayasa lalu lintas yang baik, tentu walaupun agak melambat tapi lancar. Ini nanti penyeberangan juga penuh ini tahun baru, iya kan? Pastinya seperti itu. Mudah-mudahan gelombang ombaknya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau ada banyak juga faktor-faktor cuaca juga ya. Kalau gelombang ombaknya tinggi dan tidak memungkinkan penyeberangan, yang kasihan juga nanti masyarakat dan itu akan menimbulkan problem, iya kan? Kalau penyeberangan nggak jalan, penumpukan kendaraan yang orang mau nyebrang itu luar biasa sampai kemudian kemarin kejadian sampai Baluran loh. Semua menunggu angkutan. Kemudian karakter pengguna kendaraan, katakanlah pengendara, ya kan. Jadi kalau kemudian dua jalur itu, satu jalur sudah macet, ya kan, yang istilah mereka ngeblong, itu nanti ngeblong semua. Jadi di sini yang jalur macet itu dia naik ke kanan, masuk ke jalur yang kosong itu. Ya, akhirnya terkunci. Di sini terkunci. Nggak bisa ya. Terkunci itu luar biasa mengurainya. Jadi itu ya memang. Apa sebenarnya kalau begitu, kalau kita urut dari prioritas dan tantangan paling besar untuk mewujudkan konektivitas transportasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat tapal kuda nih apa ya Pak ya? Yang dibutuhkan. Tantangan terbesarnya apa? Yang sampai sekarang mungkin dirasa masih susah. Di sisi lain memang rata-rata banyak karena kan konektivitas itu lebih banyak masuk di jalur nasional begitu ya, jalur nasional. Apa tantangan lain? Ya tantangannya memang pada infrastruktur jalan, ya kan. Jalan yang mungkin banyak yang rusak. Kemudian ini kita bicara jalan sekunder ya, di luar jalan nasional ya. Kan tentu penghubung kabupaten, setiap kabupaten yang ada di Tapal Kuda kan tidak hanya melalui jalan nasional. Ada jalan di dalam, jalan pedesaan, ya kan? Yang sebenarnya itu merupakan alternatif bagus ketika jalan nasional ada kemacetan atau krodit. Nah itu yang persoalannya adalah terkait dengan infrastruktur yang nyaman dan besar kecilnya jalan, ya kan? Hampir jalan antar kabupaten kota ini yang dilayani oleh jalan kabupaten atau jalan desa, kalau sudah ada dua mobil berpapasan, ya sudah melambat atur posisi, itu kan kemudian secara mata rantai ya bisa menimbulkan kemacetan. Ya kan? Kalau kondisi normal biasa sih mungkin jarang mobil lewat ya, tapi itu ternyata kan jalan penghubung, jalan yang ada di pedesaan yang jadi jalan penghubung, iya kan? Harusnya memang itu diperlebar, tentu harus hadir pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari pemerintah juga untuk melebarkan jalan, dan itu pun tidak bisa langsung begitu saja dilakukan ya Mbak? Iya, harus ada proses dan pertama terkait dengan kewenangan, ya kan? Mungkin punya duit, tapi karena kewenangannya tidak di situ, ya kemudian kita cari jalan keluarnya dalam bentuk bantuan keuangan kabupaten. Jadi kalau itu jalannya kabupaten, kita kasih BKD namanya, bantuan keuangan daerah yang kabupaten. Jadi dinas PU-nya jalannya di kabupaten mengajukan bantuan keuangan, kita kasihlah anggarannya. Atau melalui BKD, bantuan keuangan desa, dari provinsi ke desa, untuk membuat jalan misalkan.
Dan itu sudah sering kita lakukan, sudah banyak. Apalagi melalui dana hibah Provinsi Jawa Timur, juga kebanyakan di jalan juga, pavingisasi jalan. Kalau begitu berarti apa PR maksudnya begini, ini semua sudah begitu kan, sudah ada, apa yang masih harus, yang belum ada dan diusulkan oleh teman-teman Dewan untuk bisa mensupport konektivitas transportasi. Adakah yang misalnya masih belum ada di lapangan begitu? Contohnya misalkan untuk kita bicara tapal kuda ya, beberapa daerah itu saya melihatnya ini harus sudah ditingkatkan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Peningkatan status jalan. Tentu dengan peningkatan status jalan, maka ada anggaran yang ke sana nanti, karena sudah memang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau menjadi jalan provinsi itu kan minimal dia 7 meter. Berarti harus diperlebar dulu. Kadang ada persoalan di situ, ya kan. Jadi kabupaten mau naikkan jalan provinsi tapi tidak melebarkan sampai 7 meter. Kalau begitu berarti dia ikut siapa Pak pelebarannya Pak? Artinya jalan dari kabupaten naik status menjadi provinsi, ini yang melebarkan ikut siapa? Ikut kabupatennya? Ya, ikut kabupaten dulu, karena syarat utama pertama ya harus dilihat jalanmu berapa meter. Kalau jalannya di bawah 7 meter ya nggak bisa. Secara prosedural harus 7 meter, maka kemudian kewajiban pemerintah kabupaten melebarkan dulu. Yang kemudian pertimbangan kedua adalah itu menghubungkan daerah lain yang secara komunal memang publik banget lah, bukan jalan yang menuju ke persawahan aja atau menuju ke rumah orang. Jadi memang jalan umum harus 7 meter, dan kemudian itu mengajukan surat kepada gubernur. Gubernur menurunkan tim layak enggak? Iya, kalau memang seperti misalkan katakanlah jalan antara jalan nasional menuju Pelabuhan Jangkar Situbondo. Itu kan sekarang menjadi jalan provinsi. Jalan provinsi. Cuman kemudian persoalannya yang ada di ujungnya itu masih banyak tanah yang belum dibebaskan. Ada. Kita nggak mau kalau nggak ada pembebasan. Ya kan, gimana mau diperluas jadi jalan provinsi kalau jalan itu ada rumah, ada bangunan. Dan itu belum ada pembebasan. Ya. Jadi nggak bisa Nah, kemudian beberapa ada bantuan keuangan, kira-kira dalam pembangunan itu sekitar hampir 20 miliar lah. Bantuan keuangan daerah. Kalau dengan keberadaan moda transportasinya, apa sudah memadai di masing-masing wilayah tapal kuda? Misal kayak tadi seperti Bapak sampaikan, kalau di jalur utama kan memang mungkin menggunakan angkutan umum, tapi kemudian dari jalur utama menuju ke pedesaan, menuju ke rumah-rumah yang akhirnya membuat masyarakat milih lebih enak kayaknya di drop langsung di rumah begitu. Iya. Kalau saya melihatnya transportasi sekundernya yang dari terminal ke desa atau apa itu masih banyak yang angkutan non jurusan ya. Maksud saya mungkin ada kendaraan yang disewa. Cuman kan persoalannya dia harus ngumpulin orang berapa, urunan kan begitu ya. Daripada charter mahal. Yang kedua juga ada kendaraan yang mestinya bukan untuk angkutan penumpang. Yang mobil pickup itu yang dikasih besi begini, orang naik semua diangkut. Dan rupanya itu cukup diminati juga. Cukup efektif buat mereka gitu ya kan, murah dan nyampe kan gitu. Nah, pengusaha mobil pickup nggak ada barang yang diangkut ya ngangkut orang. Nggak ada rotan akar pun jadi, nggak ada barang orang pun juga jadi. Tapi kemudian kalau kita bicara perdebatannya ini boleh tidak diangkutan orang ya itulah tidak boleh. Itu kearifan lokal, harusnya nggak boleh. Ya itu. Pemerintah daerahnya sendiri memahami tidak terkait dengan persoalan ini? Artinya mungkin ada upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, khususnya mungkin daerah tapal kuda dan juga mungkin dari Dapil Bapak. Sudah terpantau belum apa upayanya? Mungkin kalau kalau di daerah-daerah memahami, tapi dari tapal kuda hampir yang saya ketahui tidak ada angkutan milik mereka. Mereka hanya sebagai pembina atau katakanlah ya penyelenggara angkutan dalam rangka misalkan penyediaan infrastruktur dan terminal. Tapi kendaraannya sendiri seperti Transjatim tidak ada. Karena itu kan butuh biaya yang besar itu. Mulai dari pengadaan kendaraannya, termasuk SDM-nya, maintenance-nya, ya kan. Terus kemudian ya apakah itu kemudian bisa menopang terus-menerus. Kan
mereka juga harus memikirkan bahwa kalau kita katakanlah mengadakan transportasi daerah dengan kendaraan ke pemerintah kabupaten, tentu kan itu harus berpikirnya anggaran jangka panjang juga ini. Tidak hanya pengadaannya saja, kemudian maintenance-nya seperti apa. Kalau mobil itu kendaraannya rusak, berarti nggak operasi lagi. Jadi ya mungkin kemampuan keuangan daerah, kabupaten, kota yang ada di Tapal Kuda belum bisa lah mengadakan transportasi seperti Transjatim ya. Bahkan untuk transportasi sekundernya juga. Iya, kalau untuk angkutan umum kan swasta semua. Ya, cuman mereka hanya menerbitkan perizinan. Perizinan terus kemudian pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan angkutan itu. Kalau kita lihat tren ekonomi di wilayah Tapal Kuda kan trennya positif. Ada peningkatan pendapatan sampai dengan 33% di September 2024. Ini apakah salah satu faktor penunjang dari tren naiknya ekonomi ini juga salah satunya adalah terkait dengan transportasi, infrastruktur yang baik? Sudah pasti ya, karena bagaimana itu kan ada terjadinya perpindahan barang ya kan. Misalkan barang pertanian tentu dijualnya di pasar. Maka kemudian kita bicara masalah infrastrukturnya, ada enggak jalannya? Ya kalau sampai sekarang karena ada peningkatan berarti ada. Yang kedua adalah soal angkutan. Angkutan transportasi, mungkin petani nggak punya mobil, ternyata memang dia bisa sewa dan lain sebagainya ya kan. Jadi menurut saya sih pasti ada kaitannya dengan peningkatan infrastruktur terkait dengan konektivitas suatu daerah. Sekarang orang bahkan mungkin dia pertanian atau hasilnya dari Situbondo bisa dijual Surabaya. Kan itu melalui konektivitas juga. Jadi menurut saya sudah pasti ada pengaruhnya. Nah biasanya ada yang kadang-kadang terlena nih Pak. Jadi misalnya dengan kenaikan tren positif begitu, mereka merasa konektivitas sudah bagus maka tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Kadang-kadang ya ada yang terlena seperti itu. Sebenarnya peningkatan seperti apa yang kalau memang masih dibutuhkan di masing-masing wilayah kota kabupaten atau mungkin khususnya di Tapal Kuda? Ya memang untuk barang-barang katakanlah untuk produksi barang yang dijual itu kalau menyangkut tentang bahan yang busuk memang dibutuhkan transportasi yang bagus supaya kendaraan ini cepat nyampe yang tidak terhalangi oleh jalan rusak. Tapi saya melihatnya menurut saya belum sampai kepada hal yang seperti itu. Masih bisa ngejar lah. Artinya memang transportasi, konektivitas itu. Kalau kita bicara konektivitas kan kita bicara apa yang konkretnya. Konkretnya adalah infrastruktur tadi. Betul. Ya kan. Bagaimana daerah pertanian itu bisa mengangkut hasil pertanian itu minimal ke jalan utama kan begitu. Ya. Dan kehadiran teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur juga lumayan membantu sebetulnya karena dari beberapa program, misalkan ada program sinergitas maupun dana hibah Provinsi Jawa Timur, itu kan juga ada pembangunan jalan desa, juga ya. Jalan desa, ya kan, dibuat jalan pertanian. Kalau kita mau mengusulkan di dinas pertanian bisa, jalan pertanian namanya. Jadi memang jalan itu dikhususkan untuk dibangun di daerah-daerah pertanian, untuk memuat untuk mengangkut hasil buminya itu. Nah itu memang diperlukan. Kayak tanaman lombok misalnya. Lombok kalau kelamaan layu dia. Betul. Maka dia dibutuhkan koneksivitas yang bagus supaya cepat dikirim ke pasar. Saya rasa sangat mempengaruhi dan itu berkaitan erat. Nggak mungkin dong dari kebun kita pikul ke pasar, ya kan bisa satu harian baru nyampe terus lomboknya udah layu. Atau dengan sepeda motor misalnya, padahal produksinya banyak. Berapa kali ya gitu kan? Ya, pasti akan lebih kesulitan dan maka itu akan mengurangi apa istilahnya margin atau keuntungan dari petani karena dia harus kepotong dengan ongkos dan segala macam kan ketika infrastruktur juga tidak menjadi lebih baik. Berarti kalau kita bicara secara lebih spesifik koneksi transportasi Tapal Kuda yang menghubungkan Banyuwangi, Jember dan Jawa Timur, apa catatan dari Pak Martin sebagai seorang anggota DPRD Komisi? Catatan saya sih kalau transportasinya saya rasa masyarakat pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku ekonomi baik itu petani maupun pedagang, saya rasa persoalannya bukan di kendaraannya ya kan. Persoalannya adalah pada infrastruktur jalan. Bagaimana jalan ini bisa dilewati dengan nyaman, dengan aman, aman ya kan, terus terhindar dari kemacetan.
maka kalau kemacetan itu harus perlu ada rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan dan lain sebagainya. Jadi yang lebih dibutuhkan mereka adalah koneksivitas terkait dengan infrastruktur jalan. Dari produksi, dari sawah itu sampai ke tujuan akhir di pasar. Itu yang sangat penting menurut saya. Kalau untuk pemerintahnya sendiri Pak, untuk eksekutif atau pemerintah daerah setempatnya, mungkin ada catatan juga selain, kalau ini kan tadi kan bagi usernya, bagi penggunanya. Ya, kita menyadari keterbatasan fiskalnya pemerintah kabupaten itu dalam hal kemudian bicara infrastruktur, ya kan. Ya, katakanlah Situbondo itu kalau tidak salah APBD-nya mungkin Situbondo itu mungkin 2 triliunan lah ya. Itu nggak terlalu besar kalau dalam 1 tahun dia harus belanjanya uangnya segitu, ya kan? Kan itu banyak untuk belanja non modal pegawai, membayari operasional dan lain sebagainya. Nah, jadi memang harus benar-benar punya skala prioritas. Karena dana yang ada ini terbatas, persoalan jalan ini sangat luas, harus diprioritaskan. Gimana pusat-pusat pergerakan ekonomi desa itu yang harus diutamakan. Pusat pergerakan desa kan di sawah, di pasar, ya kan. Jadi fokus ke sana dengan keterbatasan yang ada. Kalau Banyuwangi secara umum sudah bagus, nggak ada masalah. Infrastruktur jalan sudah lumayan bagus. Ya tetaplah masih ada yang jalan-jalan yang ya namanya luas wilayah Banyuwangi adalah terluas di Pulau Jawa ya, kabupaten terluas. Dan sekarang juga wilayahnya juga sangat diminati oleh banyak orang. Iya, dan ini otomatis juga mengerek harga ini, ya kan. Sekarang Mbak Agnes makan di Situbondo, harganya naik ya Pak ya? Terus mau makan di Banyuwangi bedakan saja. Berarti saya harus ngajak Pak Martin nih kalau saya ke sana berarti ya. Boleh. Biar bisa kuliner bareng Pak Martin. Pak Martin terima kasih banyak untuk kesempatannya pada hari ini bisa ngobrol-ngobrol dan mudah-mudahan memang transportasi yang memang menjadi ujung tombak dari seluruh aktivitas masyarakat bahkan termasuk jalur perdagangan, jalur distribusi itu juga ujung tombaknya dari transportasi. Mudah-mudahan menjadi sorotan tersendiri ya, prioritas dari pemerintah daerah setempat. Harusnya sih seperti itu, harusnya begitu ya. Karena kan infrastruktur yang terbangun juga meningkatkan pertumbuhan. Ada belanja, pertumbuhan. Sama-sama nantinya akan saling menguntungkan. Iya. Terima kasih banyak Pak Martin, sehat selalu untuk terus menyuarakan suara dari dapilnya. Salam juga untuk masyarakat di Dapil Jatim 4. Terima kasih selalu dan Dulur Jawa Timur, terima kasih untuk kebersamaannya pada momen kesempatan kali ini. Pastinya kita bisa berjumpa lagi dengan anggota-anggota Dewan lainnya. Tetap bersama dengan podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Agnes pamit, sampai jumpa.